Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Simatuludula dari jurusan Akuntansi Syariah semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan sifat-sifat persekutuan dan investasi awal dalam persekutuan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Sebelum masuk pada sifat-sifat persekutuan, untuk itu saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu persekutuan. Nah, persekutuan atau partnership adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama atau menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Sifat-sifat persekutuan. Yang pertama, berusaha bersama-sama atau mutual agency, di mana setiap anggota merupakan agen daripada persekutuan untuk mencapai tujuan usahanya. Yang kedua, jangka waktu terbatas atau limited life. Persekutuan tetap ada selama orang-orang atau badan-badan yang menggunakan persekutuan itu ada dan masing-masing tetap menghendakinya. Setiap perubahan yang berhubungan dengan maksud mengakhiri perjanjian daripada anggota berarti membubarkan persekutuan. Yang ketiga, tanggung jawab tidak terbatas atau unlimited liability, di mana tanggung jawab seorang anggota terbatas pada jumlah yang ditanam di dalam usaha persekutuan. Apabila dalam keadaan tertentu persekutuan tidak dapat membayar hutang-hutangnya karena jumlah kekayaan tidak cukup, maka kreditur berhak menagih pada salah satu seorang dari anggota persekutuan tersebut. Yang keempat, memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. Di mana kekayaan yang ditanam di dalam perusahaan tidak lebih dari hak milik yang terpisah dari anggota yang menjadi anggota persekutuan. Anggota yang menanamkan persekutuan di dalam persekutuan berarti menyerahkan seluruh haknya untuk mengusahakan dan menggunakan kekayaan itu dan sepenuhnya rela untuk dipakai guna mencapai tujuan-tujuan persekutuan. Dan yang terakhir, pengembalian bagian keuntungan persekutuan, di mana setiap anggota mendapat bagian dari anggota keuntungan persekutuan. Suatu persetujuan yang dibuat untuk membagi keuntungan itu sendiri tidak merupakan suatu bentuk persekutuan. Penggolongan persekutuan. Yang pertama, persekutuan firma atau FA adalah usaha kerjasama yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama dan semua sekutu dalam usaha tersebut bertanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV adalah bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha di mana salah satu atau lebih dari anggotanya bertanggung jawab terbatas. Yang ketiga, joint stock company, persekutuan yang struktur modalnya terbagi atas saham-saham yang dapat dipindah tangankan. Besarnya saham masing-masing sekutu di dalam joint stock company tidak menunjukkan besarnya tanggung jawab sekutu yang bersangkutan, melainkan hanya menunjukkan besarnya kepemilikan. Investasi awal dalam persekutuan. Investasi awal dalam persekutuan dapat berupa aset dan sekaligus utang. Investasi ini akan dicatat dan jumlah kewajiban dari masing-masing sekutu akan dikurangkan dari aset yang diinvestasikan untuk memperoleh nilai yang akan dikredit pada akun modal dari masing-masing sekutu tersebut. Contoh investasi awal dalam persekutuan sebagai berikut. Jain dan Indra sepakat untuk mendirikan persekutuan untuk investasi awal berupa uang tunai Jain sebesar 50 juta dan Indra sebesar 40 juta. Jadi jurnal yang dibuat yaitu kas sebesar 90 juta dan modal Jain sebesar 50 juta dan modal Indra sebesar 40 juta. Di mana kas 90 juta itu merupakan pertambahan dari modal Jain dan modal Indra.
Baik, itulah hasil presentasi materi akuntansi keuangan lanjutan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.